Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat. Alhamdulillah, sekarang menuju ke Pulau Makian. Ini banyak yang bertamang nih kali ini. Ini siapa nama? Baron siapa? Emang Kadafi, Mato. Ini banyak mengawal ke Pulau Makian, Desa Bobawa. Tahu Desa Bobawa? Iya, Bobawa. Om Impe Kampung. Itu kontung aja Om Ime. Katanya Pak Im juga ikut. Masa? Iya, di residen katanya. Bagus. Mau rame-rame pokoknya ke sana insyaallah. Mudah-mudahan yang Iko antar juga bisa pergi di tanah suci haji. Amin. Jadi. Mudah-mudahan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara doa syukuran walimatus safar atas keberangkatan orang tua kami Bapak Samad bin Haji Sudin Saddam dan Ibu Fatmah binti Ahmad Najah yang akan menunaikan ibadah haji ke Mekkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita memohon pertolongannya, kita meminta ampunannya, kita berlindung kepadanya dari kejahatan-kejahatan diri kita dan dari keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Tidak ada kesesatan bagi orang yang diberikan Allah petunjuk, dan tidak ada petunjuk bagi orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring dan tercurah limpahkan ke atas junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai akhir zaman. Yang saya hormati, barangkali ada bapak-bapak pejabat di sini yang mungkin saya tidak tahu kehadirannya. Kemudian yang saya hormati juga bapak-bapak haji, ya, yang wajah-wajah sebagian saya masih kenal, yang kita orang pernah sama-sama di tanah suci, senyuman yang luar biasa, wajah-wajah yang bercahaya,
Insya Allah ibu-ibu hajah juga yang saya hormati, yang saya cintai, dengan segala macam keindahan pakaiannya. Jadi yang paling cantik-cantik di sini yang ibu-ibu hajah punya pakaian. Masya Allah, mudah-mudahan wajah-wajah ini adalah wajah-wajah calon-calon bidadari surga semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian juga yang saya hormati calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Samad, kemudian juga Ibu Fatimah. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bersama-sama juga dengan saya haji sama-sama. Karena tahun ini juga insya Allah saya sebagai pembimbing haji daerah atau petugas haji atau pelayan Bapak Samad dan Ibu Fatimah insya Allah di Tanah Suci. Saya jadi petugas haji. Jadi nanti insya Allah saya akan rekaman dari asrama haji di Ternate sampai kita orang ke Makassar di Sudiang, sampai kita orang ke Tanah Suci Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah Allah jadikan cuaca ini baik, cuaca ini bagus. Padahal kemarin katanya Mbak Ujang deh, Mbak Ombak. Nah, ini berarti saya berpikir mungkin karena doa daripada masyarakat Gorawa dan juga doa dari sahibul hajat. Jadi alhamdulillah cuaca bagus, cuaca baik, cuaca mendukung, dan mudah-mudahan ini juga salah satu tanda kita orang punya keluarga Ibu Fatimah dan Bapak Samad ini mudah-mudahan juga berangkat ke Tanah Suci dengan keadaan yang baik, pulang juga dengan keadaan yang baik, membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita orang berbicara tentang ibadah haji adalah salah satu tanda kesempurnaan kita orang sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita orang ya Allah telah menyempurnakan 5 rukun Islam sebagaimana kita orang bertugas sebagai hamba yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bilang, tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah dan menyembah kepada. Haji yang terbaik di antara 3 jenis haji yaitu haji tamattu yang biasa kita orang laksanakan. Saya yakin kalau haji-haji yang sebelumnya sudah pernah berangkat dan ibu-ibu hajah juga kalau haji tamattu. DP niat bagaimana? DP niat yaitu ketika kita usah pakai ihram, laki-laki kain putih di atas, kain putih di bawah, perempuan memakai cipo putih, kemudian menutup aurat rapi, tidak transparan, sampai di miqat. Kalau dari Madinah, awal Madinah di Bir Ali, kalau awal Makkah dari pesawat kita usah berniat. Niatnya bagaimana? Niatnya adalah labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Masih ingat apa niat ini? Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ya Allah, aku laksanakan ibadah umrah untuk kemudian dilanjutkan bertamattu' ibadah haji. Ada tipe haji yang kedua namanya haji qiran. Haji qiran ini menggabungkan antara haji dan umrah secara bersamaan. Kalau tamattu masih bisa, umrah dulu kita melaksanakan sampai kita tawaf qudum, gabung dengan tawaf umrah, kemudian setelah umrah dan cukur rambut pakai pakaian biasa. Tapi kalau qiran itu digabungkan haji dan umrah sekaligus. Tawaf umrah tambah juga dengan tawaf haji sekaligus. Sa'i umrah sekaligus digabung dengan sa'i haji. Niatnya bagaimana? Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ada lagi haji yang ketiga namanya haji ifrad. Haji ifrad ini melaksanakan haji sendiri saja, satu saja, tidak digabung dengan umrah. Niatnya adalah labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku laksanakan ibadah haji. Jadi kemudian kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Insyaallah mudah-mudahan sehat-sehat Bapak Samad dan Ibu Fatimah akan mengucapkan ini di Tanah Suci. Ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, itu artinya bahwa kita orang ucapkan dengan lisan, ya Allah, saya penuhi panggilanmu, saya penuhi undanganmu. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi undanganmu. Undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sampai ini panggilan dari Allah? Dan kalau Allah tidak memanggil, kita tidak bisa datang. Karena Nabi Ibrahim ketika dulu membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail, setelah selesai bangun Ka'bah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim naik ke Bukit Safa.
Kemudian Allah berfirman, wahai Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajrin 'amiq. Wahai Ibrahim, engkau telah membangun Ka'bah dengan anakmu Ismail. Sekarang naiklah ke bukit Safa. Kemudian adzanlah kepada seluruh umat manusia. Maka dari itu saya terkejut tadi ketika ada dengan adzan di sini sebelum bacaan Al-Quran. Saya hadiri jamaah haji yang lain punya walimah safar. Baru kali ini saya dapat ada yang kemudian sebelum baca Quran melantunkan adzan. Langsung saya ingat, oh dulu Nabi Ibrahim pernah adzan. Adzannya adalah kemudian memanggil seluruh umat manusia agar mulai saat ini setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah untuk memanggil seluruh umat manusia agar melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu haji ini adalah panggilan dari Allah, undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hadirin yang dirahmati Allah bisa tanya kepada kita punya bapak-bapak haji dan ibu-ibu haji yang sudah pernah berangkat. Pernahkah Anda bercerita dengan orang yang ada di Madinah dan orang yang ada di Mekah? Apakah mereka yang lahir di Madinah dan lahir di Mekah orang semua haji ke belum? Pernah suatu ketika saya naik oto penumpang, oto angkot. Saya bercerita dengan supir, seorang tua, rambut putih semua. Saya tanya, min aina ant? Dari mana asalnya, wahai bapak? Dia bilang, ana ahlul Madinah. Saya penduduk asli Madinah. Masya Allah, saya bilang, maulud fil Madinah? Apakah mau lahir di Madinah? Dia bilang, saya lahir di Madinah. Masya Allah, Allahu Akbar, saya bilang. Kalau begitu, kira-kira sudah berapa kali melaksanakan ibadah haji dan umrah? Berapa kali sudah pergi haji dan umrah di tanah suci Arafah dan di Makkah? Dia jawaban apa? Bapak Allah. Ternyata dia jawaban bikin saya kaget. Dia bilang, wallah demi Allah satu kali pun saya belum pernah melaksanakan haji. Padahal ini orang lahir di Madinah, penduduk asli di Madinah. Dia bapak juga orang Madinah. Dia juga orang Madinah, dia cerita sama saya. Tapi satu kali pun dia belum pernah melaksanakan haji, padahal rambut seputih semua. Bayangkan itu. Jarak antara Madinah dan Makkah cuma 400 kilo lebih, naik bis cuma 6 jam. Tapi 6 jam itu dia pun tidak pernah sekalipun 60 tahun lebih, walaupun lahir di Madinah belum pernah melaksanakan haji. Ini artinya apa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti haji ini murni panggilan dan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dekat di sana, lahir hidup di sana sampai mati, tapi kalau Allah belum panggil haji, maka dia belum bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji, maka biar jauh di Indonesia. Hari ini Indonesia, Maluku Utara, untuk berangkat pergi haji kurang lebih 12 jam. Dari sini kita harus ke Makassar. Baru kemudian dari Makassar kita ke Saudi lagi 10 jam lebih. Maka itu dengan pesawat. Kalau orang dulu 6 bulan mau berangkat, kita bisa cerita, kita tanya teman-teman dulu mau berangkat berapa lama? 1 tahun bola balik, 6 bulan berangkat, 6 bulan pulang. Itu dulu. Tapi orang yang lahir di Madinah 60 tahun lebih dari umur, Allah belum panggil, dia belum bisa berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tapi kalau Allah berkehendak, biar jauh, biar terpelosok di desa bawah ini. Tapi kalau Allah panggil, maka insya Allah akan sampai di Allah berumah di sana. Karena yang undang itu siapa? Yang undang adalah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah saya dengan Pak Samad dan Ibu Fatimah di akhir bulan ini, bulan Mei, tergantung nanti di kloter nomor berapa. Alhamdulillah ada 3 kloter. Ya, saya kurang begitu tahu informasinya apakah hasil masuk di kloter berapa. Tapi yang jelas kalau akhir Mei kita akan berangkat di awal Juni. Kemudian dari sini desa Bawawa kita akan terlebih dahulu kalau Halmahera Selatan pergi di Halmahera Selatan. Kemudian dari sana pergi ke asrama di Ternate. Kemudian nanti dari Ternate kita orang akan dari asrama Ternate kita pergi di asrama Haji Makassar Sudiang. Dan kemudian mungkin terlebih dahulu kalau bisa kita kasih ajar kita orang tua. Karena terkadang di sini mulai dari kita hajat hari-hari saja kayak buang air kecil, buang air besar. Itu di sana tuh harus belajar lagi, ya. Bersyukur di sana kira-kira kita WC sama dengan apa bapak haji? WC jongkok atau WC duduk? Ya? WC duduk. Kita baca pakai halo-halo kan sempron. Pakai apa?
pakai semprot. Dari sekarang belajar itu. Ingat, kalau kita mau supaya Allah sayang pada kita orang, kita mau supaya Allah cinta pada kita orang, kita mensucikan tombe hati. Kita kasih bersih tombe hati. Ada yang baku marah, ada yang baku dendam, ada yang baku hasad, ada yang baku iri, baku dengki. Kasih bersih kita tombe hati dari itu semua. Ada yang baku marah karena baku sampai. Ada di kampung ini? Ada kata ada? Saya yakin tak ada. Saya yakin tak ada. Insya Allah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini Allah kasih bersih tombe hati semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai setan masuk di tombe hati kemudian kasih bakal lagi kita orang. Setan masuk di tombe hati kasih baku musuh kita orang. Dengan cara apapun mudah-mudahan Allah kasih bersih di tombe hati semua sehingga setan tidak bisa masuk untuk mengadu domba kita orang. Amin ya rabbal alamin. Setan itu biasa masuk, Bapak Ibu rahmati Allah, dia masuk itu palang-palang halus. Kadang dia masuk di nikmat supaya apa? Dia goda kita orang baku iri dan si satu sama lain di antara kita orang. Kita antara baku musuh. Cuma setan itu atau iblis itu dia hasut kita orang sehingga kita punya sifat itu dalam hati, dia munculkan sifat hasad, sifat iri, sifat dengki. Karena Nabi SAW sifat iri dan dengki ini dia makan kasih habis kita punya amal baik. Kita punya amal soleh banyak, tapi kita antara sadar kalau kita ada iri dan dengki dalam hati, dia kasih habis kita punya pahala. Iyyakum wal hasad. Fa'innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hendaklah kalian menjauhi sifat hasad karena sifat iri dengki ini dia makan kita punya amal baik sebagaimana api menghabiskan kayu bakar sampai hangus, sampai habis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita haji ini kita harus ada bekal ilmu. Kita bekal ilmu. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan nanti di perjalanan bersama di Fatimah bisa kita baku tanya, baku kasih tahu. Bapak dengar yang sudah pernah pengalaman haji ini, bagaimana keadaan di sana dan tata cara haji. Mudah-mudahan insya Allah Bapak Selamat dan juga Ibu Fatimah pulang membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa. Mari kita sama menundukkan kepala dan beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والفحشاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اللهم ارزقهم بطانة الصالح الناصح يا قوي يا عزيز ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبورا يا عالم ما في الصدور ربنا آتنا في
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.